Tiga orang pegawai Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Perhubungan Kabupaten Mabar babak belur dikeroyok kawanan pedagang ikan di Pasar Rakyat Batu Cermin, Labuan Bajo pada Rabu 30 Maret. Ketiga orang pegawai yaitu Franciscus Daud, Yakobus Jas, dan Bonifasius Padua mengalami luka-luka akibat pengeroyokan tersebut. Tidak terima atas kejadian tersebut, Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Perhubungan Kabupaten Mabar melaporkan kasus pengeroyokan itu ke Polres Mabar. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Flores, Gesio Viana. Silahkan, Gesio. Selamat siang rekan Mei. Selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada. Dapat saya laporkan langsung dari Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kejadian atau kasus pengeroyokan terhadap pegawai terjadi kemarin pada Rabu 30 Maret 2022. Seperti tadi yang rekan Mei telah sampaikan bahwa sebanyak 3 aparatur atau 3 pegawai mendapat penganiayaan dan pengeroyokan oleh kawanan yang diduga penjual ikan di Pasar Rakyat Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Peristiwa tersebut selain memantik perhatian publik karena video kasus tersebut tersebar luas di media sosial, juga dilaporkan oleh pihak dinas ke Satuan Reskrim Polres Manggarai Barat. Dan dapat saya informasikan rekan Mei, sebanyak 9 terduga pelaku telah diamankan sejak usai kejadian sekitar Rabu siang hingga malam tadi, dan aparat kepolisian masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi maupun juga para terduga pelaku. Sementara itu, berdasarkan wawancara dengan seorang korban, Franciscus Daud mengatakan bahwa saat kejadian ia dianiaya, dipukul oleh sejumlah oknum yang diduga pedagang ikan di depan Pasar Rakyat Batu Cermin hingga babak belur. Bahkan setelah dipukul hingga terjatuh, ia pun masih sempat diinjak-injak di area tubuhnya sehingga mengalami luka baik di bagian muka maupun juga di bagian punggung. Sementara itu terkait soal kronologis kejadian itu dijelaskan oleh Franciscus saat ia bersama sejumlah rekannya melakukan penjagaan di area depan pasar untuk mengatur lalu lintas maupun juga menertibkan kendaraan liar. Saat itu terdapat seorang warga yang melintas di area tersebut menggunakan sepeda motor namun melawan arah. Saat warga tersebut ditegur oleh petugas, terjadi adu mulut di situ, dan tidak lama berselang para pedagang mulai berkerumun mengelilingi dan juga menonton kejadian tersebut. Tidak berselang lama, seorang oknum yang diduga penjual ikan mengaku bahwa pengendara motor tersebut merupakan anggota keluarganya, dan disitulah terjadi keributan, salah paham hingga berujung dengan penganiayaan. Sementara itu pihak dinas sendiri mengharapkan untuk kasus tersebut diproses secara profesional dan para pelaku dapat menerima hukuman setimpal atas perbuatannya. Menurut Sekretaris Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Perhubungan, dalam hal ini Ricardo Sentani, mengatakan bahwa kejadian tersebut merupakan satu pukulan bagi instansi pemerintahan karena dilakukan saat ketiga pegawai tersebut sementara menjalankan tugas dan mengenakan seragam lengkap. Selain itu, pihaknya juga sangat mengharapkan untuk proses kasus tersebut berjalan dengan lancar sehingga tidak menjadi presiden buruk bagi pemerintah. Selain itu dapat meminimalisir bahkan kasus serupa itu tidak terjadi di kemudian hari. Demikian rekan Mei. Baik, terima kasih Gesio atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Sekretaris Dinas Bina Marga serta salah seorang korban. Berikut tayangannya untuk Anda. Persoalan ini menjadi pelajaran bagi kami. Saya pikir untuk sama-sama belajar juga, tidak hanya kami, tentu teman-teman di lapangan juga, khususnya masyarakat pelaku yang melakukan aktivitas di pasar. Ya, sekali lagi persoalan ini menjadi pukulan buat kami
kalau kami boleh sampaikan, bagaimanapun anggota kami yang kemudian tadi ini menjadi korban itu dikeroyok dalam kondisi sedang melaksanakan tugas dan sedang berseragam. Dan ini bagi kami adalah hal yang sangat tidak elok. Pertama adalah di bawah kepemerintahan. Ya. Fungsi pemerintah salah satunya adalah mengatur. Dan tugas pengaturan itu hari ini adalah sebagiannya dilaksanakan oleh kami. Begitu ribut, datanglah saya untuk itu dekat dengan teman saya yang cakut ini. Sampai di situ saya hanya omong begini, kalian tidak usah ikut campur, ini kan bukan masalah kalian. Itu yang penjual ikan tuh. Jawabnya mereka, ya ini kan kami punya saudara juga di pasar ini. Tapi jangan ribut, ini kan kita sudah selesaikan dengan baik-baik. Akhir dari situ tadi baku dorong sudah. Jumlahnya ada berapa mereka? Awalnya sih satu orang saja itu tadi yang pakai baju hijau dia Yukens dia tadi. Nah, dia yang dorong saya pertama, Terus datang temannya sudah pengeroyokan sudah. Begitu dia punya kejadian. Terus dikeroyok sampai itu jatuh. Keroyok sampai saya jatuh. Masih diinjak lagi. Iya, masih diinjak lagi. Terus bagaimana bisa sampai selamat dari kejadian itu? Ada teman-teman juga dengan teman-teman juga yang menerai tadi. Ya. Kalau yang sekarang itu rasakan mungkin sakit memar atau apa setelah kejadian? Sakit di sini, terus di sini juga. Karena dipukul dan diinjak ya? Ya, mungkin diinjak itu tadi yang. Bapak kan sudah melapor, apa yang diharapkan atas laporan ini? Apa meminta supaya ditindak tegas atau apa? Tentunya ya proses hukum sesuai dengan undang-undang. Mereka ini para pedagang ikan yang ada di pasar itu ya? Pedagang ikan. Apakah antara sumber yang pertama dengan yang pelaku pengeroyokan ini betul tidak ada hubungan saudara? Itu juga kita tidak tahu. Atau hanya klien? Ya mungkin hanya klien saja. Artinya kan kita juga, saya sendiri juga belum tahu ada hubungan apa dengan mereka. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.